Satu contoh lagi saya ambil dari buku. Ini ada rantai gitu ceritanya ya. Jadi link dari rantai itu bentuknya begini. Ini satu contoh lagi. Jadi ini ada bagian dari rantai ya. Ini satu linknya aja, satu linknya. Kemudian ada satu lagi yang ke arah sana mestinya ya. Seperti ini tapi diputar 90 derajat begitu. Ini juga begitu. Seperti yang ini tapi diputar 90 derajat. Lalu ada link yang berikutnya ya. Jadi satu bagian dari rantai ini disebutnya link gitu ya. Kalau semua chain gitu ya. Nah, rantai itu hanya akan mengalami tarik ya. Jadi kalau dia dipakai untuk menambat kapal misalnya atau menambat struktur terapung, rantainya akan mengalami tarik. Misalnya di sini tariknya 700 Newton ya. Begitu. Tapi kalau kita tinjau satu rantai ini saja, maka di penampang yang di sebelah sini, di pinggir-pinggirnya ini, mestinya kalau kita potong, kita buat potongan begitu, lalu terserah boleh tinjau atas atau tinjau bawah. Misalnya kita tinjau yang sebelah bawah ya. Dari penampang yang terpotong. Begitu, ini potong di sini. Ada gaya yang 700 Newton di sini. Maka di potongan ini mestinya ada gaya vertikal yang mengimbangi ini. 700 Newton. Ya. Dan ini belum selesai, belum seimbang ya, karena meskipun sama-sama 700 tapi ada jaraknya sebesar 16 mm ini ya. Jadi ada momen tambahan yang harusnya dipasang di sini jadi agar seimbang ya. Jadi kalau ini mutarnya ke sini, maka momen tambahannya gitu ya. Ya, momen tambahannya ini. Jadi ini adalah N 700 Newton, momennya adalah sebesar gaya ini dikalikan jaraknya maksudnya ya. Ini M sama dengan 700 dikalikan 16 mm, jadinya di sini dihitungkan oleh buku 11.200 Newton milimeter ya. Gitu ya. Jadi di sini ya, ini M-nya, ini gaya normalnya ya. Ya. Jadi meskipun gaya yang bekerja hanya aksial ya, kalau ditinjau seluruh rantai, tapi untuk satu bagiannya itu aksialnya kita sebut kalau kayak begini ini namanya gaya aksial eksentris ya. Jadi yang bekerja gaya aksial sih, tapi kalau satu rantai ini dia menganggapnya eksentris karena dia bekerjanya tidak di tengah-tengahnya penampang untuk yang ini ya. Begitu ya. Nah, gaya aksial eksentris itu akan mengakibatkan momen pada penampang ya. Kalau Anda masih ingat penampang ekivalen, jadi ini kan contohnya rantai ya, tapi kalau misalnya sebelum kita hitung ini
kita tinjau satu struktur begini aja misalnya ya. Diberi gaya aksial P misalnya ya. Tapi P-nya kalau ini saya potong bentuknya segi 4. P-nya tidak bekerja di tengah-tengah sini, tidak bekerja di sentroid. Misalnya di bawah sini P-nya bekerja. Jadi tekannya di bawah sini. Maka gaya dalamnya itu tidak bekerja di sini. Gaya dalamnya bekerjanya tetap di sentroid ya. Jadi P-nya ini, yang ini harus kita ubah, kita pindahkan ke tengah sini. Jadi dipindahkan ke tengah sini. Ini karena penampangnya masih berupa garis begini saja ya, strukturnya masih berupa garis, pindahkan ke tengah masih seperti ini gambarnya ya. Tapi karena kalau P-nya pindah ke atas sini agar ekivalen kita perlu tambahkan momen. Jadi kalau P-nya posisinya di sini, P yang ini harus ditambahkan dengan momen yang besarnya sebesar ini eksentrisitas namanya E ya. Sama dengan P kali E, baru ini sama dengan yang di sini. Ya. Ini namanya gaya aksial eksentris. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu ya. Ini juga sama-sama aksial, tapi eksentris. Jadi satu aksial di sini sama dengan satu aksial plus momen di penampang yang ini. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, kita tinggal hitung tegangannya. Di penampang ini, karena ini penampangnya lingkaran, diameternya 12, jadi kita perlu cari luasnya dulu. A-nya adalah pi kali 12 kuadrat per 4. Karena ini dari buku ada angkanya. 113,1 mm kuadrat. Inersianya lingkaran itu pi per 64. Diameter pangkat 4 ya. Inersianya berapa nih? 1017,9. 9 kali 10 pangkat milimeter pangkat 4. Nah, inersianya demikian dari penampang lingkaran ini. Nah, lingkaran yang ini atau yang ini sama saja. Nah, dari situ kita bisa tentukan karena akibat aksialnya tarik semua, sedangkan akibat momen sisi kayak gini, sisi kanannya akan mengalami tekan, sisi kirinya akan mengalami tarik ya. Jadi dan nilainya sama ya. Akibat momen saja nilai tarik dan tekannya sama. Jadi sigma tarik maksimum itu mestinya 700 N per A tambah dengan M C per I yang nilainya adalah 700 dibagi dengan ini 113,1. Lalu yang ini ditambah dengan M-nya itu 11.200 dikalikan C-nya itu setengah diameter ya. C-nya itu kan jarak dari sentroid penampang ini ke sana. Kalau ini 12, C-nya 6 ya. Kali 6 dibagi dengan inersianya ini. 1017,9. Angkanya (6,2) yang ini. Sedangkan yang ini 66. Jadi kalau dijumlahkan jadinya 72,2 megapascal ini satuannya ya. Oke, nah tegangan tekannya itu N per A-nya sama ya. Tapi akibat momen lenturnya yang tekan akan mengalami kurang ya, tekan. C-nya sama, C kiri dan C kanannya sama karena penampangnya penampang simetris lingkaran dibagi dengan I, jadi itu angka yang sama ya. 6,2 dengan 66 tapi yang ininya negatif ya. Dikurangi 66 megapascal jadinya minus berapa nih? 66 kurang 6 aja 60 dikurangi 0,2 59,8 MPa ya. Jadi tekannya 59,8, tariknya 72,2. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang berikutnya lokasi garis netral, inilah lokasi di mana tegangan bernilai 0. Ya, kita tinggal gambarkan saja. Dari penampang itu saya perbesar.
Ini dilihat dari samping saja. Jadi ini diameter rantai yang 12 mm itu. Ya. Sisi kiri mengalami tarik yang ini 72,2. 72,2. Sisi kanan mengalami tekan minus 59,8. Jadi yang ini 59,8 MPa tekan. Lalu distribusinya mestinya linear. Begitu ya. Nah, dengan perbandingan segitiga biasa, ini 72 dan totalnya ini 12, Anda akan dapatkan ini. Garis netralnya ada di sini. Ya. Garis netral. Ini karena kita lihat dari samping, kelihatannya cuma titik ya. Itu terus ke sebelah sana, ke dalam penampangnya. Ya. Jadi kalau dilihat dari atas, garis netralnya ada di sini mungkin begitu ya. Garis netralnya. Tidak persis di tengah lagi karena gaya normalnya tidak hanya disebabkan oleh momen, tapi juga oleh gaya aksial. Kalau momen saja garis netralnya di tengah-tengah. Kalau ini di sini jadinya. Nah, posisinya berapa? Kita pakai perbandingan segitiga saja. Angkanya, karena ini sudah dihitung oleh buku, nilainya, dia ngitungnya dari tengah tapi ya. Hitungnya dari tengah karena menggunakan formula tegangan ini. Ini jaraknya 0,56 mm dari tengah. Jadi kalau ini 6, ininya 4,44 mm ya dari kanan. Jadi bisa pakai perbandingan segitiga ini atau bisa juga dicari di mana tegangannya 0 ya. Jadi sigma sama dengan N per A dikurangi M Y per I. Ya ini arah ini disebut Y. Sama dengan 0, Anda cari Y-nya ya. Ya. Cuma perlu diingat kalau pakai formula seperti ini, Y-nya dihitungnya dari tengah ya. Bukan dari pinggir ya. Jadi dari tengah. Nah, ini nanti dapatnya 0,56 mm ini. Oke. Itu contoh yang kedua ya. Jadi menggabungkan tegangannya sih standar ya. Tegangan normal akibat gaya aksial ditambah atau dikurangi tegangan normal akibat momentur. Kasusnya bisa macam-macam, bisa dari struktur yang kompleks. Anda cari gaya dalam di satu titik, diperoleh diperoleh gaya dalam aksial dan momentur, baru digabungkan tegangannya, atau berupa gaya aksial eksentris ini ya. Ini sebutnya gaya aksial eksentris. Jadi gaya aksial di sini kita pindahkan ke sana ya. Ya ini mungkin nggak persis dipindahkan. Ini seperti biasa keseimbangan saja. Yang dipindahkan seperti yang ilustrasi ini tadi. Oke, yang ini akan kita bahas juga satu contoh setelah ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya hapus dulu ya. Ini.